Halo rekan-rekan, kita bertemu kembali di dalam channel YouTube saya, Januari Sihotang, sebuah channel YouTube yang fokus di bidang ilmu hukum, dunia kampus, dan juga dunia literasi. Di video kali ini saya masih membahas mengenai tes wawasan kebangsaan. Ya, ada beberapa video, mungkin sekitar 10 video yang saya buat khusus untuk membahas tes wawasan kebangsaan, baik itu membahas materi maupun membahas soal-soal. Hal ini tidak terlepas dari persiapan untuk menyambut CPNS 2021. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa membahas tes wawasan kebangsaan itu berbeda dengan membahas tes intelijensia umum misalnya. Kalau Anda mau membahas tes intelijensia umum atau TIU, yang paling banyak Anda lakukan adalah latihan, ya, latihan membahas soal-soal. Karena akan muncul beraneka macam ragam soal nanti di dalam ujian. Sedangkan kalau Anda misalnya mau membahas tes wawasan kebangsaan, Anda harus menyeimbangkan antara memahami materinya dan memahami soal-soalnya. Ya, karena di dalam tes wawasan kebangsaan ini akan banyak hal-hal yang harus dihafal dan dipahami, termasuk juga sejarah, sehingga tanpa memahami materinya, Anda nanti akan kebingungan ketika akan menjawab soal-soal. Oke? Nah, oleh karena itulah di dalam setiap video-video saya, masing-masing tema itu selalu saya bagi dua, yaitu satu membahas mengenai materi dan satu membahas mengenai soal-soal. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai materi nasionalisme, dan di video berikutnya saya akan juga membuat pembahasan mengenai soal-soal yang terkait dengan nasionalisme. Ketika kita berbicara mengenai nasionalisme, tentu kita harus pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan nasionalisme. Nasionalisme secara harafiah atau secara sederhana itu kita bisa bagi dua, yaitu nasional dan isme. Nasional itu artinya bangsa, dan isme itu adalah paham. Berarti nasionalisme artinya adalah paham kebangsaan atau paham mengenai bangsa. Kalau kemudian paham kebangsaan ini kita terjemahkan lebih luas, artinya adalah bahwa paham kebangsaan merupakan ajaran untuk mencintai bangsa atau negara sendiri. Untuk memahami lebih lanjut mengenai nasionalisme, ada beberapa hal yang menjadi pusat perhatian kita. Yang pertama adalah faktor-faktor apa yang memunculkan nasionalisme itu. Nah, ada banyak faktor mengapa kemudian Anda mencintai bangsa ini. Di sini saya bagi dalam beberapa bagian, ya. Faktor-faktor yang kemudian memunculkan rasa cinta kepada bangsa ini, yang pertama adalah karena kita itu memiliki latar belakang yang sama dan tujuan yang sama. Suatu negara, ya, suatu bangsa terbentuk karena memiliki kesamaan latar belakang. Misalnya Indonesia, karena kalau kita lihat secara normatifnya, terbentuknya Indonesia adalah karena kita memiliki latar belakang yang sama, yaitu sama-sama dijajah oleh Belanda. Makanya kalau kita lihat sebagian besar atau hampir seluruhnya wilayah yang menjadi negara kesatuan Republik Indonesia saat ini adalah bekas jajahan daripada Belanda, ya. Itu latar belakang. Lalu kemudian tujuannya seperti apa? Nah, di awal kan tujuan kita adalah ingin menjadi negara yang merdeka. Nah, ketika latar belakang itu bisa diramu dengan tujuan yang sama, itulah yang menjadi faktor terbentuknya rasa cinta itu. Oke? Kemudian yang kedua adalah kita menjadi bangga dengan bangsa kita ini adalah karena kita memahami mengenai keunggulan-keunggulan yang ada di bangsa kita itu sendiri, ya. Di dalam pelajaran PPKN misalnya, Anda sudah memahami yang namanya wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu adalah cara pandang kita terhadap bangsa kita sendiri. Karena bagaimanapun, kita tidak mungkin mencintai bangsa ini tanpa kita memahami siapa bangsa ini. Nah, cara memandang kita itu dalam berbagai aspek, ya. Misalnya dalam hal geografis, bahwa kita itu di antara dua samudra dan dua benua. Sehingga posisi kita itu sangat strategis. Kemudian dalam hal geopolitik, kita itu sangat strategis, ya. Kita berada di antara persaingan dua paham, kemudian kita memiliki jumlah penduduk yang sangat besar yang menjadi modal yang sangat kuat untuk menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang lebih besar. Nah, kemudian ada juga faktor yang memunculkan nasionalisme, yaitu faktor dari luar. Jadi kalau yang tadi itu kan faktor dari dalam. Nah,
Apa itu faktor dari luar? Nanti akan saya jelaskan kepada Anda mengenai bagaimana perjalanan nasionalisme itu di Indonesia dan di dunia secara umum, bahwa ternyata pemahaman mengenai rasa cinta kepada bangsa itu menular ya. Diawali misalnya dari Eropa, kemudian Amerika, lalu kemudian dia menular ke Asia dan Afrika. Nah, munculnya rasa cinta tanah air ataupun nasionalisme di Indonesia itu tidak terpengaruh dari munculnya nasionalisme di beberapa negara di kawasan Asia Afrika. Nah, karena kita melihat mereka itu mampu menciptakan rasa nasionalismenya, mampu menyatukan latar belakang dan tujuannya itu seperti yang saya katakan tadi di awal, maka Indonesia menganggap bahwa mereka juga bisa mampu melakukan itu. Itulah pembahasan yang pertama, itu faktor-faktor yang bisa memunculkan nasionalisme. Lalu kemudian yang kedua adalah bagaimana sih bentuk-bentuk nasionalisme itu? Bagaimana sih bentuk-bentuk rasa cinta kepada bangsa ini? Tentu ada banyak hal, tapi saya coba jelaskan dua hal yang paling utama. Yang pertama adalah adanya bela negara. Nanti di video selanjutnya akan saya jelaskan secara umum mengenai bela negara ini. Kenapa bela negara merupakan salah satu unsur utama daripada bentuk nasionalisme? Karena memang begini, ketika misalnya ada muncul upaya-upaya untuk menghancurkan negara ataupun nasionalisme kita, maka sebagai warga negara yang baik, ya, kita harus melakukan upaya untuk melawan itu. Ya, misalnya melawan disintegrasi bangsa, radikalisme dan segala macam. Kemudian banyak lagi hal-hal yang bisa dijadikan sebagai bentuk daripada nasionalisme, misalnya ya membeli produk dalam negeri. Itu kan salah satu kecintaan kita terhadap bangsa ini, kan begitu. Nah, lalu kemudian bagian yang ketiga yang perlu untuk kita pahami nanti di dalam pembahasan nasionalisme ini adalah tantangan-tantangan ataupun dampak-dampak ataupun hal-hal negatif di dalam nasionalisme. Ini akan banyak ya, bermacam-macam. Nanti misalnya ada yang namanya chauvinisme. Ternyata chauvinisme ini adalah rasa cinta kepada bangsa yang terlalu berlebihan. Dan ternyata ada juga itu di berbagai negara ya. Salah satu contohnya saya katakan adalah di Jerman misalnya. Kalau di Jerman itu muncul yang namanya Nazi dulu, ya, Nazi Hitler, bahwa mereka, ya, bangsa Jerman itu menganggap bahwa mereka merupakan bangsa yang luar biasa, ya, merupakan bangsa yang jauh di atas bangsa-bangsa lain, sehingga mereka menganggap rendah bangsa-bangsa lain. Itu adalah salah satu bentuk daripada hipernasionalisme, ya, menganggap bahwa dirinya lebih daripada yang lain, sehingga mereka merendahkan negara-negara lain. Sekarang kita masuk ke sejarah perkembangan nasionalisme di dunia. Nah, kalau kita urut mengenai perkembangan sejarah nasionalisme dunia itu, dimulai dari Eropa, lalu kemudian dia berkembang ke Amerika, dan selanjutnya masuk ke Asia Afrika. Perkembangan nasionalisme di Eropa ini berpusat di dua negara, atau paling banyak dibicarakan di dua negara, yaitu di negara Jerman dan Prancis. Perkembangan nasionalisme di Prancis itu tidak terlepas dari yang namanya Revolusi Prancis. Di mana Anda tahu ya, kalau dalam sejarah dunia itu Revolusi Prancis itu memegang peranan yang sangat penting. Kenapa? Karena memang rasa cinta kepada bangsa Prancis itu luar biasa ketika adanya tuntutan dari masyarakat untuk banyak hal, ya. Ada di sana kebebasan, ada persamaan dan lain-lain. Nilai-nilai yang muncul pada Revolusi Prancis itu kemudian menular ke berbagai negara. Nah, di Jerman juga hampir sama ya, bahwa rasa cinta kepada bangsa sendiri itu muncul luar biasa di Jerman. Cuma kemudian bedanya adalah kalau di Jerman rasa cinta itu begitu berlebihan, sehingga rasa cinta yang berlebihan itu berdampak negatif bahwa mereka menganggap negara-negara lain itu berada di bawah mereka. Makanya muncul pada masa itu ungkapan bahwa ras Arya itu lebih tinggi kastanya daripada ras-ras yang lain yang ada di dunia. Nah, dampak negatif daripada
rasa cinta yang berlebihan terhadap negara sendiri itu adalah adanya upaya untuk menghilangkan atau adanya upaya untuk memusnahkan ras-ras yang lain ataupun bangsa-bangsa lain. Ya, salah satunya yang kita ingat adalah bagaimana Nazi Hitler itu melakukan kejahatan genosida dengan memusnahkan rakyat Yahudi yang ada di Jerman. Lalu kemudian dalam perkembangan selanjutnya, ya, setelah revolusi Prancis, banyak orang-orang yang berasal dari Prancis, yang berasal dari Eropa atau Inggris juga, kemudian itu mereka menyeberang ke Amerika. Dan semangat nasionalisme, semangat demokrasi yang mereka bawa dari Eropa, itulah kemudian yang mereka terapkan di Amerika. Makanya kemudian semangat-semangat nasionalisme itulah yang memotori terbentuknya negara Amerika pada tahun 1776. Lalu bagaimana nasionalisme di Indonesia? Nah, kalau kita berbicara mengenai nasionalisme di Indonesia, tentu itu tidak terlepas dari adanya penjajahan Belanda pada masa itu. Tonggak sejarah nasionalisme di Indonesia itu kita bagi ke dalam 3 tahapan besar. Yang pertama yaitu pada lahirnya Budi Utomo, kemudian yang kedua adalah Sumpah Pemuda, dan yang ketiga adalah Proklamasi 1945. Nah, Budi Utomo ini merupakan tonggak sejarah munculnya ide atau gagasan nasionalisme. Ya, ini dipengaruhi seperti yang saya katakan di awal, munculnya Budi Utomo tidak terlepas dari faktor-faktor internal maupun faktor eksternal. Dalam faktor internal, nasionalisme itu muncul ketika orang-orang terpelajar, orang-orang yang sudah berpendidikan kemudian melihat bahwa ternyata ada sesuatu yang salah dalam perjuangan bangsa Indonesia selama ini. Ternyata selama ini perjuangan itu dilakukan terpecah belah antara kerajaan yang satu dan kerajaan yang lain. Nah, perjuangan itu akan bisa semakin berhasil, perjuangan itu akan luar biasa berhasil kalau misalnya disatukan antara kerajaan-kerajaan kecil itu menjadi suatu bangsa yang besar. Ya, walaupun namanya saat itu belum ada kata Indonesia atau bangsa Indonesia, tapi ketika mereka memiliki sejarah, memiliki latar belakang dan tujuan yang sama, yang pada masa itu tujuannya adalah untuk merdeka, maka mereka menciptakan yang namanya Budi Utomo. Oke? Nah, ketika paham-paham kebangsaan itu sudah mulai disampaikan pada masa Budi Utomo di bawah pimpinan Wahidin Sudirohusodo, lalu kemudian benih itu berkembang dan mulai memunculkan hasilnya pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Ya, masyarakat yang dulunya terpecah, suku-suku yang dulunya terpecah dan berperang sendiri melawan penjajah, itu kemudian menyatakan tekadnya dalam Sumpah Pemuda 1928. Dan hasilnya bisa dinikmati pada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Nah, bertitik tolak dari 3 tonggak sejarah tersebut, lalu kemudian perkembangan nasionalisme itu sampailah kepada situasi yang ada di negara kita saat ini. Namun teman-teman, bahwa ternyata perkembangan nasionalisme itu menghadapi tantangan-tantangannya tersendiri. Di sini akan saya bagi beberapa tahapan tantangan yang muncul di dalam nasionalisme Indonesia. Periode pertama di sini saya buat adalah tahun 1908 sampai 1945. Kalau kita lihat pada masa-masa ini adalah masa-masa perjuangan kemerdekaan menuju sebuah negara yang namanya Negara Republik Indonesia. Tentu, karena ini adalah perjuangan untuk merdeka, maka tantangannya adalah melawan kolonialisme bangsa asing yang sesungguhnya tidak suka dengan munculnya rasa nasionalisme ini. Ya. Terus kemudian yang periode kedua adalah pada tahun 1945 sampai 1949. Pada masa ini adalah masa-masa di mana negara kita berusaha mempertahankan kemerdekaannya. Karena ketika diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, penjajah atau kolonialisme pada masa itu, yaitu Belanda, tidak merasa puas dan tidak menyetujui yang namanya proklamasi kemerdekaan itu. Makanya kemudian mereka melancarkan agresi militer pertama dan kedua. Dan dengan perjuangan dari segenap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, kita atau negara Indonesia bisa mempertahankan kemerdekaan itu. Ya. Dan kemudian
di periode yang ketiga itu 1950 sampai 1965. Pada masa ini ancaman-ancaman terhadap keutuhan negara masih terjadi, dan ancaman-ancaman pada masa ini lebih banyak datang dari dalam negeri. Jadi kalau di periode sebelumnya itu lebih banyak datang dari luar negeri, yaitu dari kolonialisme, sedangkan pada periode yang ketiga dari tahun 1950 sampai 1965 itu lebih banyak muncul dari dalam negeri. Yaitu munculnya di sini pemberontakan-pemberontakan di mana kita tahu misalnya ada pemberontakan Permesta, DITII, lalu kemudian ada juga PKI ya, yang berusaha mengganti ideologi bangsa Indonesia dan lain-lain. Dan dengan perjuangan segenap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara juga kita bisa melewati ini bersama-sama. Di periode yang keempat, yaitu pada tahun 1966 sampai 1995. Pada masa ini mungkin situasi pergolakan ideologi dan segala macam, baik itu pemberontakan juga, itu sudah relatif aman. Tapi kemudian menjadi permasalahan di sini adalah, yang menjadi tantangan adalah adanya kesenjangan ekonomi antara masyarakat atas dan masyarakat bawah. Periode kelima adalah tahun 1995 sampai 1998. Pada masa ini ternyata tantangannya itu bukan hanya lagi dalam hal ekonomi, tapi tantangannya adalah sudah multidimensional. Pada masa ini juga sudah mulai muncul kasus-kasus korupsi, lalu kemudian nepotisme dan segala macam, sehingga itu berpuncak dengan lahirnya reformasi 1998. Nah, setelah selesai reformasi 1998, masuklah kita ke tantangan nasionalisme di periode yang keenam, yaitu periode 1999 sampai saat ini. Nah, kalau saya petakan bahwa tantangan nasionalisme pada saat ini itu adalah munculnya sifat-sifat individualisme dan kebebasan yang berlebihan pada warga negara. Ya, dimana kalau Anda lihat sekarang, kebebasan berpendapat itu sebenarnya positif, tapi kemudian itu menimbulkan kebebasan yang luar biasa, kebebasan yang kebablasan, itu justru menimbulkan dampak-dampak negatif. Bahkan akhir-akhir ini juga kebebasan berpendapat itu sudah kebablasan, malah kepada adanya upaya-upaya untuk mengganti ideologi daripada bangsa kita, ideologi daripada negara kita. Sehingga hal ini tentu menjadi tantangan bagi kita. Kalau misalnya kita mencintai negara ini, kalau kita mencintai bangsa ini, maka tantangan-tantangan radikalisme, individualisme, kapitalisme, dan lain-lain itu harus kita lawan secara bersama-sama. Itulah teman-teman sedikit pengantar dari saya bagaimana pengertian bentuk-bentuk sejarah perkembangan dan tantangan daripada nasionalisme, mulai dari awal sejarahnya dari Eropa, Amerika, hingga di negara kita tercinta, yaitu negara Indonesia. Semoga video ini bermanfaat dan selamat belajar.